Guys, kemarin kita sudah membahas Kuchitano, jaringan terowongan bawah tanah yang menjadi bukti ketangguhan Vietnam Utara dalam menghadapi teknologi militer Amerika Serikat. Nah, hari ini kita akan masuk ke kisah lain yang tak kalah mengerikan, tetapi dari sudut yang berbeda. Kali ini bukan tentang perjuangan melawan penjajah, melainkan tentang penderitaan manusia akibat kekejaman rezim Nazi. Kita akan membahas salah satu tempat paling kelam dalam sejarah manusia, yakni kamp konsentrasi Auschwitz. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak di channel Jamur Story ini, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Dan kisah nyata kali ini berjudul Kamp Konsentrasi Auschwitz. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Sebelum kita menyelami kisah kelam tentang kamp konsentrasi Auschwitz, admin akan memberikan sedikit gambaran untuk kalian agar lebih memahami latar belakang mengerikan yang menjadi dasar dari pemberian tersebut. Salah satu tragedi terbesar dalam sejarah manusia adalah Holocaust. Sebuah peristiwa genosida yang berlangsung selama Perang Dunia Kedua dan melibatkan pembunuhan orang Yahudi oleh rezim Nazi. Kejadian ini bukan hanya tetapi juga tentang ideologi kebencian yang dipaksakan oleh Adolf Hitler dan partai Nazi yang saat itu berkuasa di Jerman. Holocaust menjadi dasar kebijakan pembunuhan yang diterapkan di Auschwitz. Holocaust yang dilakukan oleh Nazi Jerman terhadap sekitar 6 juta orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua yang berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945. Kata Holocaust sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengorbanan dengan api. Namun dalam sejarah modern, Holocaust mengacu pada pembantaian sistematis yang dilakukan oleh Adolf Hitler, pemimpin Nazi yang menjabat sebagai kanselir Jerman dari tahun 1933 hingga 1945, dan rezim Nazi terhadap orang Yahudi dan kelompok lain yang dianggap tidak diinginkan. Adolf Hitler mengembangkan kebencian terhadap orang Yahudi karena kombinasi faktor pribadi dan ideologi. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan yang mendukung pandangan negatif terhadap orang Yahudi, meski tidak dibesarkan dengan ajaran kebencian langsung. Dalam Mein Kampf, Hitler menyebutkan bahwa ia menyalahkan orang Yahudi atas keruntuhan ekonomi Jerman dan kekalahan dalam Perang Dunia Pertama. Selain itu, kematian ibunya, Clara Hitler, pada tahun 1907 yang dirawat oleh seorang dokter Yahudi juga memungkinkan memperburuk pandangannya. Dalam pandangan Nazi, orang Yahudi dianggap sebagai ras inferior yang perlu dihapuskan untuk memurnikan ras Arya. Bagi Hitler, ini bukan hanya masalah kebencian pribadi, tetapi juga bagian dari rencana besar untuk mencapai supremasi ras Arya dan menciptakan dunia yang sesuai dengan visinya tentang tatanan sosial. Ia mengadopsi ideologi antisemitisme yang ekstrim dan berusaha untuk memurnikan ras Arya dengan menyingkirkan orang Yahudi, orang Rom atau Gipsi, penyandang disabilitas, homoseksual, serta lawan politiknya. Di bawah kepemimpinan Hitler, Jerman mengadopsi kebijakan yang dikenal sebagai
solusi akhir atau final solution pada tahun 1942, yaitu rencana untuk membunuh seluruh populasi Yahudi di Eropa. Latar belakang Auschwitz. Auschwitz adalah kamp konsentrasi dan pemusnahan terbesar yang didirikan oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua. Kamp ini terletak di Polandia dan mulai beroperasi pada tahun 1940. Awalnya Auschwitz digunakan sebagai kamp tahanan bagi musuh politik Jerman. Namun seiring waktu, tempat ini berubah menjadi pabrik kematian bagi jutaan orang, terutama orang Yahudi, tetapi juga kelompok lain seperti orang Rom atau Gypsy, tahanan perang Soviet, homoseksual, dan penyandang disabilitas. Auschwitz menjadi pusat utama eksekusi massal setelah kebijakan solusi akhir diterapkan pada tahun 1942. Kedatangan dan seleksi yang mengerikan para tahanan. Para tahanan tiba di Auschwitz dengan kereta ternak yang penuh sesak, tanpa makanan, air, atau tempat duduk. Setelah berhari-hari dalam perjalanan yang penuh penderitaan, mereka turun ke peron dengan tubuh lemas dan mental yang hancur. Namun, ketakutan mereka baru saja dimulai. Setibanya di Auschwitz, para tahanan langsung menghadapi proses seleksi brutal. Para dokter Nazi, termasuk yang paling terkenal, Dr. Joseph Mengele, berdiri di depan barisan dan hanya dengan satu gerakan tangan menentukan nasib mereka. Jika diarahkan ke kanan, mereka dipekerjakan sebagai budak dengan kondisi yang mengenaskan. Jika diarahkan ke kiri, mereka langsung dikirim ke kamar gas. Kebanyakan wanita, anak-anak, orang tua, dan mereka yang dianggap tidak layak bekerja langsung dibawa ke kematian. Para tahanan yang dikirim ke kamar gas diberitahu bahwa mereka akan mandi untuk membersihkan diri setelah perjalanan panjang. Mereka diminta melepaskan pakaian dan masuk ke dalam ruangan besar yang menyerupai kamar mandi umum. Namun kenyataannya berbeda jauh dari yang dikatakan sebelumnya. Begitu pintu dikunci rapat, gas beracun Zyklon B mulai menyebar ke seluruh ruangan. Dalam hitungan menit, jeritan dan suara ketukan keras di dinding memenuhi udara sebelum akhirnya sunyi. Ya, karena mereka tidak tahu ya guys, padahal di depan sana mereka sudah menanti kematian mereka. Ribuan nyawa melayang setiap harinya dengan cara yang kejam dan tanpa belas kasihan. Setelah proses ini selesai, tubuh-tubuh yang tak bernyawa diangkut oleh Sonderkommando atau kelompok tahanan yang dipaksa bekerja membersihkan kamar gas. Mereka lalu membakar mayat di krematorium atau menguburnya di lubang massal. Ironisnya, para Sonderkommando ini juga akan dibunuh secara berkala agar tidak ada saksi yang hidup untuk menceritakan kengerian Auschwitz. Bagi mereka yang beruntung selamat dari seleksi awal, kehidupan di kamp ini tetap seperti neraka. Mereka dipaksa bekerja hingga kelelahan tanpa makanan yang cukup. Setiap hari, mereka hanya diberi sup encer dan sepotong roti keras yang bahkan tidak cukup untuk bertahan hidup. Para tahanan juga menjadi objek eksperimen manusia yang mengerikan. Dr. Mengele, yang terkenal sebagai malaikat maut, melakukan berbagai eksperimen sadis terhadap para tahanan, termasuk operasi tanpa anestesi, uji coba zat kimia, dan eksperimen genetik terhadap anak kembar. Hukuman mati dapat terjadi kapan saja, baik karena kesalahan kecil, ketidaksengajaan, atau hanya karena tentara Nazi ingin bersenang-senang. Para tahanan digantung di depan umum, ditembak mati, atau bahkan dilempar hidup-hidup ke dalam api. Sebagai bagian dari sistemisasi yang dilakukan oleh Nazi,
Setiap tahanan yang dianggap cukup kuat untuk bekerja diberikan nomor seri yang ditato di lengan mereka. Nomor ini menggantikan identitas mereka sebagai manusia dan menjadikan mereka sekedar angka dalam sistem Nazi. Tindakan ini melambangkan bagaimana para tahanan tidak lagi diperlakukan sebagai individu, melainkan hanya sebagai objek yang dapat dieksploitasi hingga ajal menjemput. Meskipun situasi yang mengerikan, ada beberapa upaya perlawanan di Auschwitz, yaitu pada tahun 1944, kelompok Sonderkommando melakukan pemberontakan dengan meledakkan salah satu krematorium. Meskipun pemberontakan ini berhasil menghancurkan sebagian fasilitas, para pemberontak akhirnya ditangkap dan dieksekusi. Pada tanggal 27 Januari tahun 1945, tentara Uni Soviet akhirnya membebaskan Auschwitz. Ketika pasukan Soviet masuk, mereka menemukan sekitar 7.000 tahanan yang masih hidup, tetapi dalam kondisi yang mengenaskan. Sisa-sisa pembantaian terlihat jelas dengan tumpukan mayat, pakaian, dan barang-barang pribadi milik para korban. Saat ini, Auschwitz dijadikan museum dan situs peringatan bagi para korban Holocaust. Setiap tahunnya, ratusan ribu orang datang untuk mengenang mereka yang kehilangan nyawa di tempat ini. Bangunan kamar gas, krematorium, dan barak tahanan masih dipertahankan sebagai bukti kekejaman yang pernah terjadi. Di pintu masuk camp masih tergantung tulisan terkenal yang berarti kerja membuat bebas. Sebuah ironi pahit bagi mereka yang dipaksa bekerja hingga mati. Para penyintas Holocaust yang masih hidup sering kembali ke Auschwitz untuk berbagi kisah mereka, mengingatkan dunia agar tragedi ini tidak terulang lagi. Mereka menjadi saksi hidup bagaimana kebencian dan ideologi rasis dapat membawa kehancuran bagi umat manusia. Auschwitz bukan hanya sekedar tempat dalam sejarah, tetapi juga simbol kegelapan manusia yang tak boleh dilupakan. Tragedi ini harus menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Oke guys, bagaimana video kali ini? Tulis di kolom komentar. Kalau boleh kasih saran video-video apa lagi yang harus kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya guys. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.